Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam. Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan materi zat gizi dan pengaturan pola makan. Ya. Pengertian gizi. Gizi itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata giza, dan bahasa Inggris berasal dari kata nutrition yang berarti makanan. Ya. Ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu gizi, kita akan membahas kandungan dari makanan ya. Segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Memang kalau kita makan apapun sehari-hari yang penting kita asup makanan ya, itu kita tetap sehat. Tetapi kalau kita perhatikan lagi kandungan dari makanan, pola makan yang baik, porsi yang baik, tentu akan menciptakan kesehatan yang lebih optimal ya. Zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Ya, di antaranya menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Jadi segala fungsi yang dikerjakan oleh tubuh itu sumbernya dari makanan. Kalau kita tidak mengasup makanan, kita tidak makan, pasti akan timbul lemas, lesu, ya, lelah, ya, mudah sakit, ya, lama-kelamaan kalau pola makan kita tidak baik. Ya. Itu karena fungsi di dalam tubuh tidak berjalan dengan baik. Klasifikasi zat gizi sendiri ada zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Ya, yang membedakan zat gizi makro dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Ya, konsumsi sehari-hari ini harus ada dan jumlahnya banyak. Berbeda dengan zat gizi mikro, konsumsi sehari-hari ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ya, makro ini ada karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi mikro ada vitamin dan mineral. Macam zat gizi, kita kenal zat gizi utama, yaitu karbohidrat, ya, yang sifatnya ini mengenyangkan. Sumber makanan yang kandungan utamanya karbohidrat, diantaranya makanan pokok kita ya, ada beras, ada jagung, kentang, mungkin ya biji-bijian, gandum, lalu tepung-tepungan, terigu, sagu ya yang akan diolah jadi mie, spaghetti, roti ya. Ini merupakan sumber utama karbohidrat. Yang kedua ada lemak. Lemak bisa berasal dari hewani, produk hewani maupun produk nabati. Hewani itu bisa dari daging-dagingan yang ada kandungan lemaknya, terutama kulit ya. Kalau kalian makan ayam, kulitnya itu banyak mengandung lemak. Lalu produk hewani lainnya bisa dari telur, susu, itu juga kandungan lemaknya cukup tinggi. Produk nabati bisa berasal dari kelapa, minyak-minyak, ya minyak kelapa, minyak zaitun, ya. Lalu bisa diolah lagi jadi produk dari santan, susu, ya, es krim, puding, ya. Yang manis-manis itu banyak mengandung lemak. Ada margarin juga, ada butter, ya, mayones kalau di roti, ya. Lalu ada roti yang manis-manis, ini juga kandungan lemaknya tinggi. Selanjutnya zat gizi protein, ini kayak kandungan sumber dari hewani itu banyak mengandung protein ya. Terutama protein yang terbaik ini berasal daging merah. Daging-dagingan ini banyak mengandung protein. Olahannya seperti keju, susu, lalu telur ya, produk
hewani lain, dari hasil laut, ikan, lalu seafood, cumi, kerang, udang, ini juga tinggi akan protein. Selanjutnya, zat gizi mikro ada vitamin yang banyak terkandung pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Vitamin A, D, E, K, lalu B dan C, yaitu terkandung banyak di buah-buahan dan juga sayuran. Lalu ada mineral, jenisnya banyak sekali, ya di antaranya magnesium, zinc, kalsium, natrium, seng, zat besi, fluor, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali mineral yang banyak terkandung dari sumber makanan, terutama dari produk hewani. Ya. Lalu air, ya banyak ahli tidak menggolongkan air sebagai zat gizi, cuman kita harus memperhatikan cukupan air, hidrasi air juga untuk menjaga keseimbangan di tubuh ya. pH balance ini air itu ada yang pH-nya netral seperti air mineral yang kita minum sehari-hari, juga ada air yang pH-nya basa ataupun pH-nya asam gitu ya. Dalam pengaturan makan, kita harus memperhatikan prinsip ini ya. Kembali lagi ke prinsip keseimbangan energi. Jadi produksi energi atau asupan makanan kalian harus balance dengan penggunaan energi, dengan aktivitas fisik kalian ya, terutama untuk aktivitas fisik ya, agar tercipta stabilitas massa dan komposisi tubuh, supaya IMT-nya normal ya. Kalian boleh makan banyak ya, asalkan aktivitas fisik kalian juga banyak atau tinggi, sehingga tetap balance. Kalau kalian makannya banyak tapi aktivitasnya rendah, yang terjadi apa? Ya kelebihan asupan makan. Lama-lama bisa gemuk. Kenaikan berat badan lama-lama gemuk, bisa terjadi obesitas. Sebaliknya, kalau produksi energi atau asupan makan kalian rendah, makannya sedikit porsinya, ogah-ogahan, pemilih ya, lalu aktivitasnya ini tinggi, ya harus menjalankan aktivitas sehari-hari yang sangat tinggi, lama-lama kalau pola hidupnya demikian ya bisa penurunan berat badan, lama-lama tubuh nampak kurus, ataupun bisa juga IMT-nya sampai sangat kurus. Jadi keseimbangan energi ini harus dijaga ya, untuk menciptakan stabilitas massa yang baik. Ini akibat gangguan gizi terhadap fungsi tubuh ya. Ketika kalian kurang gizi ya, pasti akan berakibat pada pertumbuhan yang terganggu. Produksi tenaga juga minim ya. Pasti tenaga atau energi yang dihasilkan tidak banyak. Yang ketiga, pertahanan tubuh juga akan menurun. Keempat, struktur dan fungsi otak juga akan menurun. Kelima, biasanya akan diikuti dengan gangguan perilaku. Ketika gizi kurang, makannya kurang, ya, mudah lemas, mudah letih, ya, mudah lelah, pasti akan berakibat pada perilaku. Ya, perilaku kalau kita lapar biasanya kita mudah marah, mudah tersinggung, gitu ya, karena memang keadaan tubuh ini tidak prima. Lalu akibat gizi lebih ya, one and only kegemukan atau obesitas. Ini satu-satunya akibat, tapi akibat dari kegemukan atau obesitas ini ya lama-kelamaan bisa memicu penyakit-penyakit degeneratif yang sangat berbahaya dan merugikan, seperti diabetes, seperti tekanan darah tinggi, lalu gagal jantung, hipertensi, ya tekanan darah tinggi itu ya, dan
penyakit kardiovaskuler lainnya. Lalu bagaimana sih pola makan yang baik itu? Yang pertama, jenis makanannya harus beragam karena setiap jenis makanan itu mengandung zat gizi yang berbeda-beda. Makanan yang warnanya sama, jenisnya sama, ya, strukturnya sama, ya. Ini belum tentu kandungannya sama. Karena setiap makanan itu kandungan zat gizinya ini berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang harus diasup oleh tubuh, makanya jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari itu harus beragam. Ya, contohnya, hari ini teman-teman sudah makan sayur sop dengan ayam, ya. Ya besok jangan sayur sop lagi dengan ayam. Besok harus menunya berbeda supaya mencukupi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Besoknya lagi menunya harus berbeda lagi. Ya, diusahakan setiap hari menunya harus bergonta-ganti dengan pemenuhan karbohidrat yang cukup, lemak yang cukup, protein, vitamin dan mineral juga harus cukup. Yang kedua, jumlah makanannya harus disesuaikan dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Kembali lagi, jika aktivitas kalian itu tinggi, ya kalian membutuhkan asupan makanan yang lebih tinggi juga. Ya, disesuaikan dengan angka kebutuhan gizi teman-teman sekalian, ya. Memperhatikan kandungan gula, garam, dan lemak atau minyak untuk mencegah penyakit yang tidak menular. Yang ketiga ada jadwal makan. Tadi dari 3 kali makan untuk dewasa, ya. Untuk anak-anak atau teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan di bawah 18 tahun ini sisipkan 2 kali snack, ya, untuk mendukung masa pertumbuhannya. Untuk mendukung kesehatan kita juga harus memperhatikan asupan gula, garam, dan lemak, ya, atau minyak. Gula sendiri, ya, kita cukup konsumsi gula 4 sendok makan per hari atau kurang dari 10% dari energi total. Dan lebih baik jika kurang dari 5% dari energi total per hari. Jadi setiap hari kita cukup konsumsi 4 sendok makan gula saja. Ya. Coba teman-teman analisis, ya, mungkin sehari-hari sudah makan, ya, setiap pagi mungkin minum susu atau kopi, ya, jangan tambahin gula, ya. Belum lagi siangnya mungkin makan siang dengan es teh, sudah 2 sendok makan sendiri, es teh, gula dari es tehnya. Lalu mungkin jajan yang minuman-minuman manis yang ada boba-bobanya, ini sudah 36-52 gram sendiri kandungan gulanya. Atau mungkin minum minuman ringan yang bersoda terutama, ini kandungan gulanya juga sangat tinggi, ya, 13-39 gram gula. Lalu makanan manis, ya, seperti mbak manis, ini kandungan gulanya 26-50 gram sendiri. Susu coklat, ya, stroberi, vanila, ini kurang lebih 17 gram. Ada susu kental manis, ya, kental manis itu gulanya sangat tinggi sekali, 150, kurang lebih 54 gram, ya. 1 sendok makan gula pasir ini setara dengan 13 gram. Jadi kalau kalian minum minuman boba ini sudah 3-4 sendok makan sendiri, ya. Sudah mencapai jatah gula harian kalian. 1 boba ini, 1 minuman boba. Ya. Kenapa kita harus memperhatikan asupan gula? Ya, karena gula ini merupakan makanan terbaik bagi mikroba negatif. Ini bisa menekan pertumbuhan mikroba positif, berakibat pada melemahkan kerja sel darah putih dalam fagositosis. Sel darah putih ini fungsinya untuk dia memerangi kuman,
bakteri atau virus-virus yang masuk ya. Akibatnya dalam jangka waktu yang panjang ya, kalau kita konsumsi gulanya terlalu banyak ya, melebihi jatah harian kita yang bisa kita konsumsi ya, imunitas akan menurun, pasti bisa memicu tumor dan kanker juga. Selain gula, kita juga harus memperhatikan konsumsi garam dan lemak atau minyak ya. Konsumsi natrium atau garam ini dianjurkan 2000 mg per hari atau hanya 1 sendok teh dari garam ya. Jadi kita harus memperhatikan konsumsi natrium atau garam ini terutama untuk mencegah dari hipertensi ya. Yang selanjutnya kita juga harus memperhatikan konsumsi lemak atau minyak ya. Dalam PGS minyak dapat dikonsumsi 5 sendok makan per hari. Hanya 5 sendok makan ya. Kebutuhan lemak 25% dari kebutuhan energi, dan kebutuhan lemak jenuh itu 10% dari kebutuhan energi ya. Jadi perhatikan konsumsi minyak atau lemak ya, hanya boleh 5 sendok makan per hari saja. Ini merupakan saran dari Kemenkes ya. Pengaturan porsi makan ya, isi piringku sekali makan yang dibagi menjadi 4 bagian. Ini sepertiganya adalah makanan pokok yang berwarna ungu ini, yang sepertiganya ini adalah sayuran, dan sepertiganya lagi itu dibagi menjadi lauk pauk dan buah-buahan ya. Contoh makan siang kurang lebih 700 kalori, di mana makan pokoknya ada nasi atau penukarnya. Kalau nasi ini kurang lebih 3 centong nasi 150 gram ya, atau kalau tidak nasi 3 buah kentang ya, ukurannya sedang, atau juga bisa mie ya, 1,5 gelas mie kering ya. Lalu ada sepertiganya lagi sayuran, kurang lebih 1 mangkok sedang, dan sepertiganya lagi dibagi menjadi lauk pauk dan buah-buahan. Lauk pauk bisa berupa hewani, 2 potong sedang ayam tanpa kulit ya. Lalu mungkin 1 buah ikan kembung, 1 butir telur ayam, atau 2 potong daging sapi sedang ya. Ini bisa dipilih salah satunya. Bisa juga dengan lauk nabati, 100 gram tahu, atau 2 potong sedang tempe ya. Bisa juga kalian tambahi dengan buah-buahan ya, dilengkapi dengan buah-buahan ya. Bisa dengan pepaya, 2 potong sedang pepaya, 2 buah jeruk sedang, atau 1 buah kecil pisang Ambon ya. Ini contoh makan siang dengan banyaknya kalori 700 kalori. Ini isi piringku ketika kalian mempunyai IMT yang normal. Tentunya diimbangi dengan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, diimbangi dengan asupan air hidrasi yang baik minimal 8 gelas per hari, dan tentu dengan menjaga kebersihan, cuci tangan, menggunakan sabun setelah dan habis makan. Ini prinsip isi piringku seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ada sepertiganya makanan pokok, sepertiganya sayur, dan sepertiganya dibagi lauk pauk dan buah-buahan ketika IMT-nya normal. Namun bagi teman-teman yang IMT-nya masuk dalam kategori kegemukan atau obesitas ya, ini saran atau panduan piring makan gizi seimbang ya. Saran dari Kemenkes ini, 1/4-nya ini makanan diisi dengan protein ya. 1/4-nya dari makanan pokok ya. 1/4 makanan pokok, 1/4-nya protein, baru setengahnya ini terdiri dari makanan pendamping, sayuran dan buah-buahan ya. Ini bedanya ketika IMT kalian normal ya,
kalian boleh makan makanan pokok yang lebih banyak. Kalau IMT-nya obesitas atau gemuk, ya dikurangi makanan pokoknya, diperbanyak protein, buah, dan sayurnya. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman silahkan kerjakan kuis yang akan saya share ke grup ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.